aku pergi ke situ, pergi ke sorga kan, menjadikan tempat bagimu. Ada kata tempat. Ke situ kemana coba? Saya tanya. Di rumah Bapak kan? Iya, Di rumah Bapakku, ya kan? iya. Kan Yesus Kamu terangkat tahu? ke sorga. Kamu tahu nggak rumah Bapak itu di mana? Ya di sorga. Siapa yang bilang? Kalau kamu mau tahu di mana rumah Bapak, coba buka 1 Timotius 6 ayat 16. Mm-mm. Baca. Saya baca di itu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Mm-mm. Baca silakan. Baca. Nggak mau Alkitab. Kalau keluar Oke, dari TikTok ini. kebetulan Nah, saya hafal ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang, tak terhampiri. Yesus bilang, aku dari atas, kamu dari bawah, aku keluar dari Bapa. Bapa itu sorga. Hanya yang telah turun dari sorga yang naik ke sorga. Yesus bilang, aku dari Bapa. Sorga itu Bapa. Makanya Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa. Coba kamu baca deh. Baca dulu. Sorga ya, itu ya. bukan tempat, sorga itu adalah Allah. Keadaan di mana kita itu menyatu dengan Allah. Coba baca. Tapi kalau kenapa kalau itu, tapi kenapa Dibaca di, dulu, dibaca dulu. iya. Jangan dibantah dulu, dibaca dulu. Ya, ya, maksudnya ini kan saya nggak bawa Alkitab. Saya Oke, kalau toko, ini saya bacain kalau ya. ya, ya. Yohanes 17 ayat 24. Nah, baca Alkitabnya jangan sepotong-potong, makanya nggak paham. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada. Yesus itu berada di mana? Mm-mm. Di dalam Bapa. Makanya Yesus bilang apa? Aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi kenapa di Kitab Wahyu ada Yerusalem baru itu panjangnya 12.000 meter? Yerusalem Belum baru itu kita. Yerusalem kan? baru turun dari sorga. Kalau sorga turun dari sorga gitu. Gimana? Yerusalem baru turun dari sorga. Ini sorganya, ini Yerusalemnya. Sorganya yang turun. Enggak, maksudnya gini, apa? Kenapa? Enggak. Kamu harus Ya, mengerti ini bahasa Indonesia. ya, ya, Yerusalem baru turun dari sorga. Betul? ya. Jadi Kan Yerusalem Yerusalem turun dari sorga. bingung. Saya Bingung. tanya. Kucing jatuh dari genteng. Yang jatuh kucingnya atau gentengnya? Kucingnya, Kalau Yerusalemnya turun dari sorga, sorganya yang jatuh atau Yerusalemnya yang jatuh dari sorga? sorganya. Nah itu, saya mau kasih kamu pandangan. Jadi Yerusalem itu apa kak? Kamu sama saya. Gereja itu Yerusalem baru. Turun dari sorga karena kita semua keluarganya sorga. Dimana kita menantikannya di Firdaus. Dari sanalah kita akan disatukan dengan tubuh kita, itulah kebangkitan itu. Jadi Kalau kita di begitu, mana, Kak? Kita yang dimaksudkan masuk ke dalam sorga itu masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kamu kira, tapi kan tadi udah saya bilang, 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu adalah terang. Kita semua yang masuk dalam terang, kita adalah anak-anak terang, terang. Berarti kita sudah masuk ke dalam terang, masuk ke dalam sorga, Baca Alkitabmu. apa? Allah adalah Terang. Jadi Allah itu sorga apa terang? Ya Allah itu terang. Iya, iya, terang, terang. Ada dalilnya kan? Tapi Yesus itu juga dikatakan terang karena apa? Dia firman. Terang yang keluar dari terang, pengakuan iman Nikea. Butir yang ini biar kamu tahu Yesus itu adalah terang. Terang yang keluar dari terang. Dia bilang aku keluar dari Bapa. Berarti sang Bapa terang, anak adalah terang. Di dalam pengakuan iman Nikea atau iman rasuli. Kalian nggak punya iman Nikea. Nanti searching di butir yang kedua. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang diperanakan dari sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang. Yesus itu adalah terang. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke
dunia, tapi dunia tidak mengenal Dia. Allah itu terang, karena Yesus adalah terang, terang yang keluar dari terang. Sorga itu adalah Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Betul nggak? Yohanes 8 ayat 42. Ya, betul. Tuh. Jadi Kak, sorga itu apa Kak? Allah. Jadi kalau kita masuk dalam sorga, kita masuk dalam terang. Gini ya, Makanya arti sorga adalah manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Allah dalam kemuliaan Tuhan Yesus. kalau begitu, maaf ya Kak Agatha, ini mau nanya lagi. Ini apa? Tapi di Yohanes kan suruh malaikat suruh ukur. Bagaimana itu dengan itu? 12 kali 12 itu merujuk kepada 12 suku bangsa dan 12 rasul. Jadi jumlah yang dimaksudkan itu adalah jumlah orang-orang yang percaya melalui pemberitaan 44.000. Itu kan jumlah itu yang mau kau tanya kan? Wahyu itu simbol. Kirain itu emang ukuran. Tidak dipahami secara hurufiah. Contoh ya, surga itu berhiaskan batu, ya toh, lazurit, apa? Itu ada di dalam Keluaran. Baju imam itu semuanya bertahtakan batu. Jadi surga itu adalah Kristus, karena Kristus itu adalah imam. Jadi ukuran yang dimaksud di dalam situ adalah ukuran baju imam besar kita. Siapa? Yesus Kristus. Itu maknanya. Jadi banyak orang yang mengeksegese ke kitab Wahyu itu. Kalau kita lihat ke Perjanjian Lama, itu kejawab semua. Ini ngomong-ngomong belajar di mana nih? Pinter bener. Dari Rasul Paulus dan Andreas. Melalui gereja ortodoks. Ya, gereja-gereja beda ya. Ini maksudnya pengertiannya pada beda-beda, bingung jadinya. Tidak ada yang beda. Dari dulu ajaran ortodoks ini, dari para rasul sampai ke saya. Ini masih sama dari dulu. Karena gereja kami tidak mengalami perubahan. Nah, orang-orang yang lepas, yang mengeksegesi sendiri ajaran Alkitab, mereka sebenarnya yang beda, bukan kami yang beda. Mereka berpikir dengan caranya sendiri, mengerti dengan caranya sendiri, bukan melalui gereja yang didirikan Yesus, yaitu para rasul. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada ajaran gereja yang satu, kudus dan apostolik. Gitu. Jadi ajaran kita itu harus bersumber dari para rasul supaya satu. Gitu, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Agatha. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Sudahlah, cukup. Nanti nanya yang lain. Siap. Ya, terima kasih ya. Ya, keluar. Salam, selamat tahun baru. Ini yang bilang imani saja, oh tidak. Enggak ada, imani aja. Kita semua belajar. Perintah Yesus itu kepada muridnya mengajar, bukan mengimani saja. Ya, kita disuruh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budi, bukan imani aja. Nggak ada. Mohon maaf, orang Kristen itu semuanya belajar. Nggak Protestan, nggak Katolik, nggak Ortodoks, semuanya belajar. Nggak ada kami itu bersahadat kosong. Jadi sahadatnya orang Kristen itu adalah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, yang diperanakan oleh Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang Tuhan Sang Pemberi hidup. Loh, kami percaya ini. Ini jangan dibilang.
turun dari manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke sorga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi. Gak ada yang kedua ya. Untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Dan aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Yang disalibkan Yudas, siapa saksinya? Bukan dari 83 murid Yesus, 12 rasul, 70 murid, dan 1 murid khusus Rasul Paulus. Siapa dari 83 ini yang mengatakan Yudas disalib? Siapa? Atau siapa orang di abad 1 yang mengatakan dan yang menyaksikan yang disalibkan itu Yudas? Siapa? Pakai otaknya. Satu orang di abad 1 yang ngeliat yang disalib itu Yudas, atau ada nama Yudas disalib di dalam kitab Mazmur, Jabur ya, Jabur, Taurat, Injil, atau kitab Anda, ada nggak? Di dalam kitabmu sendiri, kitab abad 7, ada nggak nama Yudas disalib? Kalau nggak ada ya jangan ya dia, jangan fitness. Kalau fitness jangan di room saya, ke tempat gym. Oke, jangan ya Dik ya, nggak boleh. Fitness itu lebih kejam daripada pembun-bunan. Gitu ya Mukidi ya. Jadi kalau situ aja tidak punya kitab yang menyatakan itu, jangan bicara fitness di sini ya. Nanti saya angkat beban 80 kilo. Halo Kak, Halo. salam. Halo. Mau nanya Kak, Silakan. itu yang tentang perintah Tuhan Yesus untuk membenci saudara, meninggalkan Bapak, membenci saudara-saudara itu maksudnya gimana ya Kak? Membenci artinya kan tidak mengasihi kan. Ya, Jadi barang siapa mengasihi saudaranya, tidak lebih mengasihi Tuhan Yesus, dia tidak layak dalam kerajaan surga. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu lebih mencintai saudaramu dibandingkan Tuhan Yesus, kamu nggak layak. soalnya saya dapat pertanyaan kayak itu agak-agak susah memberikan penjelasan. Kalau abang membenci seseorang, abang mencintainya nggak? Enggak. Enggak. Jadi kita itu tidak boleh mencintai selain Tuhan Yesus. Karena kalau kita mencintai dunia ini, kita mencintai manusia, kita tidak akan bisa selamat. Kita harus mencintai oleh karena Tuhan Yesus. Begitu kita mencintai Yesus lebih dari semuanya, maka saudara kita itu akan kita kasihi juga. Namun bukan membenci dalam konotasi dimaki-maki, dibun-bun, dihina gitu, bukan seperti itu. Maksudnya barang siapa yang lebih mencintai manusia dibandingkan Tuhan Yesus, dia tidak layak. Saya tahu ayatnya itu. Oke Kak, jadi tadi saya dapat pertanyaan kayak gitu agak mentok jawabannya, bingung sedikit. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Salam. Ya, salam, Tuhan berkati. Amin. Kalau dari RT sebelah ini pertanyaannya pertanyaan
Oke. Kalian mati kok masuk peti, gak apa-apa, yang penting dikubur gitu. Jadi kalau kalian mati kok masuk peti, iyalah, semua orang itu akan mati, gak masalah, nanti juga akan dibangkitkan kembali. Oke, ini ada lagi yang mau naik. Mana Yesus mana Yesus pernah mengatakan kalau Yesus Tuhan? Ada. Halo. Ger. Halo. Silakan teman-teman kalau ada yang mau naik, kirim permintaan ya. Sadar Mbak. Saya lagi nggak tidur kok. Ada apa? Saya kan lagi siar agama saya, kok disuruh sadar? Saya lagi bangun loh. Yang bilang saya rebahan siapa? Yang bilang saya pingsan itu siapa? Sadar Mbak. Saya lagi sadar. Gimana? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tuhan Yesus memberkati kakak. Amin. Ya, selama ini kakak apa yang disampaikan banyak sekali membantu kita untuk pencerahan kak. Semakin diberkati kakak Amin. dalam memenangkan banyak jiwa ya kak ya. Aku mau nanya gini kak, kaitannya dengan di mana itu saya lupa kak, perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria waktu ngambil air itu kak. Yang dimaksud dengan minuman itu katanya kan air hidup gitu ya. Betul. Sementara makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Itu bagaimana tuh kak maksudnya kak? Dari percakapan perempuan Samaria mengenai minuman yaitu air hidup. Sementara ketika murid-muridnya datang menjumpai Tuhan Yesus waktu bawa makanan, dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu maksudnya gimana tuh kak? Iya. Jadi manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa? Kalau kita menuruti kehendak Sang Bapa, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita tahu makanan itu adalah upaya kita untuk bertahan hidup. Semua orang makan itu untuk bertahan hidup. Jadi makanan itu adalah sebagai alat kita untuk bertahan hidup. Sementara kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita tetap hidup. Makanya kenapa Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Aku bertahan hidup karena kehendak Bapa. Itu maksud Tuhan Yesus. Karena makanan itu adalah sumber hidup kita, betul nggak? Iya. Nah, itu maksud Yesus. Lalu dia juga mengatakan aku adalah air kehidupan. Waktu Yesus itu bertemu dengan ibu-ibu itu, ya perempuan Samaria itu, dia mintakan diambilkan air dari sumur itu kan. Tapi setelah minum, kita umumnya nanti haus lagi. Tetapi Yesus bilang apa? Kalau kamu minum dari cawanku, itu yang dimaksud adalah darahnya. Kalau kamu minum darahku, kamu akan hidup kekal dan tidak akan haus lagi. Jadi yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, dia adalah air hidup karena dia adalah sumber kehidupan itu. Kalau aku berpendapat begini boleh nggak kak? Air kehidupan itu kan kita butuh air tuh kak tiap hari kak. Bukan itu yang dimaksud. Ya, maksud saya kita harus baca firman setiap hari kak.
Jadi air itu dideskripsikan sebagai firman Tuhan, yang mana firman Tuhan Bukan, semua orang baca Alkitab. Apa semua orang ya. mengerti firman Tuhan? Hmm. Belum tentu. Banyak orang yang membaca Alkitab sampai 70 kali. Lurus sampai seumur hidupnya. Tapi dia tidak mengerti firman Tuhan. Yang dimaksudkan adalah kita itu mendapatkan pengajaran itu dari para rasul. Karena yang hidup, yang menyaksikan sang firman itu adalah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi air hidup yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi pengejawantahannya gimana Kak kalau meminum air kehidupan itu Kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Kristus? Kan gini nih, minum itu kan artinya memasukkan sesuatu ke dalam kita. Iya. Ketika kita melakukan ekaristi, kita memakan darah dan tubuh Kristus. Yang secara mata kita lihat itu adalah roti dan anggur. Tetapi secara rahasia kerajaan sorga itu adalah benar-benar darah dan tubuh Kristus. Itu yang dimaksudkan Yesus adalah makananku dan airku. Itu adalah roti dan anggur tadi. Jadi kita itu harus menyatu di dalam Yesus. Makanya Yesus bilang, ya Bapa, aku mau supaya mereka menjadi satu di dalam aku, sama seperti engkau ya Bapa, satu di dalam aku dan aku di dalam engkau. Memakan itu kan artinya memasukkan sesuatu. Betul? Minum itu juga artinya memasukkan sesuatu. Berarti kita harus memasukkan semua darah dan tubuh Kristus. Memasukkan Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Oke Kak. Terus kalau kaitannya dengan melakukan kehendak Bapa sebagai itu makanan, tadi. Kan kita udah menyatu nih dengan Yesus. Maka kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Ya. Maksud saya gini Kak, mungkin pengejawantahannya itu di yang pelaksanaan dari Galatia 5 ayat 22-23 itu Kak, artinya kita dalam hidup kita harus berbuah gitu kan, buah-buah roh itulah yang menjadi makanan kita sehari-hari. Barangkali kira-kira gitu gimana Kak? Gini, tadi kan saya bilang kita sudah menyatu dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Melakukan kehendak Bapa kan? Iya. Apa kehendak Bapa? Disalibkan, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian. Itu yang mau kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Kalau buah-buah roh itu nggak begitu seperti itu Kak. Barangkali kehidupan kita gitu, makanan kita ya berbuah gitu Kak. Berbuah ini yang dimaksudkan kan melakukan tindakan. Shalom Amang Simatupang, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Mana paus? Oh iya, selamat Natal Tahun Baru juga. Adalah kita itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memang hidup di dalam kita. Menghidupkan Yesus itu di dalam perilaku kita. Apa sih yang udah dilakukan Yesus seumur hidupnya sampai 33 tahun? Nah itu yang kita lakukan. Dia memaafkan, dia mengampuni, dia mendoakan, menyembuhkan, melakukan kebaikan, memberi makan. Semua kesalehan yang dilakukan Tuhan Yesus itu harus ada di dalam diri kita. Itu. Jadi Yesus itu adalah teladan kita. Yesus itu adalah role model dari seluruh manusia. Apa yang dilakukan Yesus itulah fitrahnya manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah menyatu dalam Yesus tapi berbuat dosa, tidak ada Yesus di dalam dia. Itu yang maksudnya berbuah, menghasilkan sesuatu. Oke Kak. Baik, terima kasih Kak. Sehat-sehat Kak. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yuk, makasih Shalom. Kemana aja kok Amang Simatupang? Nggak muncul-muncul kok. Takut kok aku mintain THR kan? Rasakan. Tapi manusia nggak akan pernah luput dari dosa Kak. Makanya ekaristi dong. Di samudra, dewa air.
Halo Bang Siboan Dami. Salam, Salam. selamat tahun baru toh. Selamat tahun baru Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini mau nanya atau mau bersaksi lah dulu sama itu. Nggak bisa bersaksi di sini, Bang. Nggak bisa ya. Nggak boleh di sini. Hanya kesaksian para rasul yang kita terima. Karena mereka yang menyaksikan Tuhan Yesus dengan terang. Mereka rasakan, mereka raba, mereka lihat. Enggak, kan tahun 2005 pernah saya dapat sinar dari langit pakai jubah. Pas kan ada itu di kalender itu tangannya yang kayak terbang itu. Siapa tahu itu kuntilanak. Ya makanya saya mau bertanya sama kakak. Ya, Terus? tapi kakak terus kan saya dulu kan di tahun 2005 ini masuk penjara, masih muda. Masuk penjaranya bukan karena kejahatan, karena kelalaian dalam kerja. Pekerjaan saya kan supir, kan gitu. Jadi saya jatuh sakit, nggak bisa bergerak, nggak ada yang nolong satupun yang di penjara itu. Saya juga kalau jatuh cinta nggak bisa gerak saya. Iya. Jadi saya berdoa waktu itu, pas mau tidur kami berdoa, udah pas tidur waktu itu saya nggak tahu roh saya ini di suatu tempat. Mimpi kau itu. Enggak. Mimpi. Siapalah saksimu waktu kau melakukan kejadian itu? Ya, inilah nggak ada, kalau itu nggak Ya, ada berarti saksi. nggak boleh dijadikan